52. Oke. Nah, 32 terus, ya. ya Matius terus 13:32 ya. ya 13 terus 32. ya terus Yesus mengajarkan untuk masuk surga harus ikut hukum Taurat. Masuk surga mengikuti hukum Taurat di mana? Masuk. Hukum Taurat. Iya, ada di mana? Matius 19 16 sampai 20. Ini ngomong-ngomong mau izin, kalau Pak Pire ini siapa ini Pak Pire? Papire Matius Islam dia 19 Oh iya. sampai Matius 19 nomor 16 sampai 20. 16 sampai 20. Penikmat setia dai dia sering lama di bawah biasanya kalau papi. Ini mau Masya Allah. mau dijelaskan nggak tentang surat Yasin supaya ini Oh, iya. bisa dipahami? Oh, nggih. Boleh Monggo, tat, Ustaz. boleh tat, boleh. Oke, kita gali sampai ke akarnya tentang masalah surat Yasin tersebut ya. Oke. Pak RT silakan kalau mau merekam dimulai dari Assalamualaikum nih Pak RT, silakan. Di YouTube-nya ada nggak buat biar menjawab subhat? Ini sering di bawah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berbicara tentang surat Yasin, kita langsung ke poin tentang ayat 15. Tetapi seperti halnya dalam sebuah cerita gitu ya, yang dikenal dengan perikop, ya kan? Maka di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang diturunkan per ayat, ada yang per 3 ayat, ada yang per 5 ayat, ada yang per 10 ayat, ada juga yang utuh 1 surat. Itu perlu dipahami. Termasuk juga surat Yasin. Nah, kalau tentang ayat 14 yang berbunyi bahwasanya di situ disebutkan tentang 3 rasul tersebut, yang kata-katanya di situ adalah bentar, anak saya lagi ganggu lagi. Aduh, saya udah siap ngerekam ini. Gak apa-apa aja. Sabar aja. Itu udah direkam. Oke, Monggo tat. untuk perikopnya surat Yasin tentang ayat 14 itu yang berbunyi idz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Itu perikopnya. Turunnya ayat tersebut adalah dari ayat 13 sampai 27. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun idz arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wajah min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bi dhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un illa dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
sampai ayat ke-27. Itu kalau bahasa apa? Bahasa dari kitab sebelah apa? Perikop ya. Jadi perikopnya di situ. Nah, kita penjelasan kita buktikan bahwasanya premingan-premingan tentang ada 3 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka syubhatkan. Kita cek. Penjelasannya dimulai dari wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Bahwasanya pada kalimat ini, wahai Muhammad, sampaikanlah sebuah contoh, wadrib, contohkanlah, umpamakanlah, tamsilkanlah. Tamsil, perbandingan dan perumpamaan kepada kaummu yang mendustakan kamu itu. Ada satu kelompok di mana kelompok tersebut itu adalah mendustakan tentang apa yang diceritakan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi disampaikan kepada umatnya, mereka menolak. Maka Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk memberikan perumpamaan, tamsil. Jadi mereka menolak, maka ditamsilkan cerita tentang 3 nabi yang diutus oleh Allah. Di mana ketika 3 nabi yang diutus oleh Allah ini juga ditolak mentah-mentahan oleh umat tersebut. Nah, siapa sih? Kita lanjut. Contoh ataupun tamsil ataupun perumpamaannya tentang ayat ini adalah menceritakan tentang penduduk yang bernama Antokia, yang disebut dengan negeri Antokia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka 3 utusan. Perlu diingat, waktu itu diumpamakan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya dulu ada 3 orang nabi yang diutus ke negeri yang namanya Antokia dari para sahabat pengikutnya Isa alaihi salam. Perlu diingat, 3 nabi pengikut Nabi Isa alaihi salam yang disebut kaum Al-Hawariyun. Apakah Paulus Hawariyun? Bukan. Paulus orang Parisi. Paham nggak? Jelas? Jelas. 3 nabi yang diutus di di negeri Antokia tentang 3 nabi dari surat Yasin tersebut adalah pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan Al-Hawariyun, bukan orang Parisi. Itu yang pertama poinnya, perlu dipahami. Lalu mereka pun ketika diutusnya 3 nabi tersebut, mereka mendustakan para rasul tersebut. Sebagaimana kaum yang tadi, yang ketika nabi menceritakan tentang ayat-ayat Quran, mereka mendustakan, mereka angkuh, keras kepala, sombong, arogan, sama-sama bersikukuh seperti mereka mendustakan 3 nabi tersebut. Maka disebutkan Al-Qaryah, Ashabul Qaryah, iya kan di situ. Jadi 3 nabi disebut, itu disebut dengan Ashabul Qaryah. Ada Ashabul Kahfi, ada Ashabul Qaryah. Jadi dalam kata Ashabul Qaryah dalam ayat tersebut ini dimaksudkan adalah negeri Antokia menurut pendapat mufassirin. Itu perlu diingat. Pertama, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam dan termasuk golongan Hawariyun. Sedangkan para utusan yang diutus kepada penduduk Antokia itu adalah berasal dari sahabat para nabi tadi. Mereka diutus oleh Nabi Isa untuk mengukuhkan syariatnya. Perlu diingat, mereka diutus untuk mengukuhkan syariat Nabi Isa. Tidak ada yang namanya penggenapan, tidak ada yang namanya pembatalan. Sama enggak dengan si Ulus? Berbeda jauh. Oke, poin yang kedua sudah dapat ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat selanjutnya nih yang menjadi subhat tersebut. Yaitu pada kalimat pada ayat idz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma
fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Kata Allah ketika menceritakan Kanjeng Nabi kepada pendusta-pendusta tersebut, ketika kami mengutus kepada mereka 2 utusan pertama. Pertama 2 utusan, yaitu utusan yang dikirim oleh Nabi Isa. Pertama dikirim dulu 2 utusan oleh Nabi Isa alaihissalam tersebut. Dengan serta mereka langsung didustakan ketika datang ke negeri Antioquia tersebut. Mereka tidak menerimanya, menolak dan tidak mempercayai 2 utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kami dukung dan kemudian diperkuat dengan utusan yang ketiga. Jadi ada 2 tahap. Pertama mengutus 2 orang dulu, kemudian setelah ditolak mentah-mentah, didustakan lagi, Nabi Isa alaihissalam mengutus orang yang ketiga kepada negeri tersebut. Maka kalimatnya, sesungguhnya kami bertiga ini, itu. Jadi dukung loh. Ada 2 orang diutus, waduh laporan, wah ini gimana nih Nabi Isa alaihissalam, saya ditolak ini. Tidak diterima. Akhirnya Nabi Isa mengutus lagi. Mungkin barangkali ini bisa memperkuat. Diutuslah orang yang ketiga. Nah, maksud dan tujuan dari pengutusan dari orang yang ketiga tersebut adalah menyeru kalian supaya hanya menyembah kepada Allah. Perlu ini poinnya juga. Ketiga-tiga Rasul tersebut diutus oleh Nabi Isa alaihissalam semuanya adalah menyuruh menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyuruh untuk menyembah Isa alaihissalam. Tidak menyuruh untuk menyembah Yesus. Bahkan kalimat terakhir di sini dan juga pertama menyuruh untuk menyembah Allah bukannya menyembah paganisme dan penyembahan berhala. Beda enggak? Beda. Paulus memerintahkan menyembah Yesus. Sedangkan nabi yang diutus di dalam surat Yasin tersebut itu disuruh untuk menyebarkan syariat, untuk menyembah Allah dan jangan menyembah berhala. Nah, kemudian penduduk Antioquia tersebut itu mengingkari ketiga utusan tersebut, menggunakan dalih yang sama seperti yang digunakan umat-umat yang lain biasa. Itu hanya cuma omong kosong, kalian menyuruh kami untuk menyembah Allah, itu omong kosong. Perintah dari mana itu? Mereka berkata, makanya mereka jawab, kata mereka, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa ta'dzibun. Kata mereka, para penduduk negeri itu berkata kepada ketiga utusan, Allah, kalian bertiga hanyalah manusia biasa sama seperti kami. Kalian itu bukan siapa-siapa, ngapain ngurusin kami? Kenapa nyuruh kami? Kenapa memerintahkan kami? Kalian makan dan berjalan juga di pasar sama, bahkan kayak gitu ngeledeknya. Kalian juga makan kok sama dengan kami, kalian juga ke pasar sama seperti kami, kata mereka, mengejek. Lalu bagaimana kalian bisa memperoleh suatu kelebihan? Kata gini, jadi mereka mempersamakan, Allah, lu aja sama kok makannya makan jengkol, lu juga sama kok makannya ke warteg, belanjanya juga ke pasar, mana mungkin kamu dapat keistimewaan, dapat kelebihan dari Sang Pencipta. Kata mereka seperti itu, diumpamakannya. Jadi ledekannya seperti itu. Bagaimana mungkin kalian dapat keistimewaan sedangkan kalian sama kok seperti kita, makannya sama. Maka Allah yang Maha Pemurah itu tidak pernah menurunkan kalian kepada risalah, tidak pula kitab yang kalian klaim, dan juga apa yang kalian klaim kepada para utusan-utusan tersebut dan juga para pengikutnya. Nah, kepada orang-orang yang sombong seperti ini, pendusta, dan juga sering mengklaim bahwasanya apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bohong. Maka kalimat Anzalar Rahman, pada kalimat Anzalar Rahman menunjukkan di situ, pada kalimat Anzalar Rahman menunjukkan pengakuan mereka atas wujud Allah, akan tetapi mereka padahal ngakui loh.
Di dalam hatinya mereka sebenarnya terbersih tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kecongkakan, keangkuhan, karena kesombongan mereka mengingkari risalah tentang Rasul tersebut. Maka ledekannya seperti itu. Kamu itu sama saya, mainnya juga sering ke pasar kok. Nah, itu ledekan yang mereka. Dalih maupun alasan secara manusiawi, seorang Rasul sudah menjadi dalih yang biasa digunakan oleh umat-umat. Jadi udah terbiasa dari dulu. Jadi sebelum Kanjeng Nabi pun memang sudah terbiasa. Orang-orang ketika menolak risalah, ajaran syariat itu menolaknya seperti itu, kayak gitu. Dari dulu udah hal biasa. Sebelum Kanjeng Nabi juga untuk menolak daripada risalah-risalah tersebut. Seperti juga dijelaskan di dalam surat At-Taghabun. Tulis ya dan catat untuk ini apa namanya kaitan dengan ayatnya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Untuk kaitannya silakan catat. Kaitan tadi, maka di dalam surat At-Taghabun ayat 6 itu ditegaskan. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasyarum yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaw wallahu ghaniyyun hamid. Dan demikianlah itu karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka membawa sebuah keterangan, lalu mereka berkata, faqalu abasyaru ayahdunana, kata mereka, apakah layak manusia untuk memberikan petunjuk kepada kami? Kayak gitu bahasanya. Emang pantas lu siapa kalau bahasa kita sih? Emang lu siapa? Datang-datang ceramah, datang-datang nasehatin, datang-datang ngasih tahu. Emang lu siapa? Enggak gue banget gitu loh. Kayak gitu bahasanya. Abasyaru yahdunana di dalam surat At-Taghabun ayat 6. Silakan tulis ya, dicatat. Ya, lalu mereka mengingkari dan berpaling padahal Allah telah memerlukan mereka dan Allah adalah Maha Kaya dan juga Maha Tinggi. Nah, itulah. Jadi bahasa-bahasa seperti itu udah biasa. Termasuk juga diterangkan tentang penyinggungan dalam surat Yasin tersebut. Maka mereka heran mengingkari dengan tidak percaya kepada manusia yang menjadi Rasul Allah itu. Nah, kemudian juga dipertegas lagi di dalam surat Ibrahim ayat 10. Tulis lagi. Di dalam surat Ibrahim ayat 10 di situ disebutkan qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhkhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisulqanim mubin. Ketika mereka berkata seperti itu, maka para rasul juga berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah? Apa sih yang membuat kalian ragu terhadap Allah? Kata para rasul tersebut ketika mereka menjawab, kalian sama seperti kami. Maka para rasul itu menjawab. Maka kaitannya ini dengan surat Ibrahim ayat 10 tadi At-Taghabun tentang ledekan mereka. Kemudian Ibrahim untuk menjawab, para rasulnya tersebut menjawab, apa sih yang kalian ragu tentang Allah? Sedangkan Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Allah itu menyeru kepada kalian itu untuk beriman. Dan Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Walaupun kalian sudah menyembah berhala, walaupun kalian sudah mengingkari, kalau kalian percaya kepada Allah, Allah akan mengampuni, kata Rasul tersebut. Dan juga akan menangguhkan siksaannya. Nah, ini akan menjadi poin nih. Tentang penangguhan siksa akan menjadi poin. Kita perlu diperhatikan nih. Pada poin menangguhkan siksaan, ini ayat surat Yasin perlu digarisbawahi ini penangguhan. Dan juga Allah itu akan menangguhkan siksaan kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Nanti akan ketemu untuk ininya, benang merahnya. Ketika Rasul tersebut berkata seperti itu, mereka malah menjawab, qalu in antum illa basyarum mithluna, kata mereka. Kamu hanyalah manusia biasa. Kamu bukan siapa-siapa, kamu seperti kami kok. Illa basyarum mithluna, kalian sama seperti kita. Kemudian apa? Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tu bisultanim mubin. Kamu ingin menghalangi kami menyembah dari Allah, kata Rasul.
disembah nenek moyang kami, karena itu datangkanlah kepada kami. Kata mereka, loh kalau kamu, hei para rasul, kalau memang kamu benar ketika kami ingin menyembah berhala, ketika kami ingin mengingkari tentang apa yang kamu sampaikan dan kamu menghalangi kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami, coba buktikan gitu. Jangan ngomong doang, kata merekanya sambil meledek. Buktikan dong. Mana buktinya? Itu perkataan. Maka kalimatnya apa? Kana abauna fa'tu bisultanim mubin. Ayo, buktikan. Kalau kamu itu seorang rasul yang benar. Itu kata mereka jawabannya. Nah, lalu ketiga utusan itu menjawab. Di sini ada jawaban lagi. Dan berkata kepada mereka, ketika mereka berkata seperti itu, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ketiga utusan tersebut menjawab dengan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa kami ini adalah utusan-utusannya kepada kamu. Seandainya kami adalah orang-orang yang berbohong dan mengatasnamakan Allah, mengaku-ngaku sebagai utusannya, padahal itu bukan, niscaya dia menghukum kami dengan sekeras-kerasnya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguatkan kami, kata Rasul tersebut menjawab, memberikan pertolongan, menjadikan kami menang, dan juga menjadikan kami berjaya di atas kalian, kata para Rasul tersebut. Dan kelak kalian akan tahu, kata Rasul itu memberikan peringatan, kelak kalian akan tahu kalau kalian akan memperoleh hukuman tersebut. Nah, di antara ayat-ayat tadi yang mengandung semangat yang serupa, itu juga digambarkan di dalam surat Al-Ankabut. Tulis lagi ayat 52. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 52 di situ disebutkan, qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lam ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi wa ulaika humul khasirun. Inilah yang namanya ilmu ayat, tafsirul ayat. Itu harus tahu keterkaitan dengan satu ayat, cerita yang satu dikaitkan dengan ayat yang lain. Ketika Rasulullah sedang berdakwah tersebut, maka kata Allah, qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Ya Muhammad, katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Kan mereka tidak percaya kan tentang kerasulan. Maka disebutkan kafa billahi baini wa bainakum syahida, seperti yang itu terjadi di TikTok ini, di komal-komal. Ketika mereka tidak percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, maka kata Allah, kafa billahi baini wa bainakum syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Balasannya sama jadi. Nah kemudian apa? Kita lanjut. Sudah tahu ya poin-poin dan keterkaitannya ya. Benang merah ayat 1 dengan ayat yang lainnya. Kemudian ketiga utusan tersebut menyebutkan misi dan kewajiban mereka. Maka ada kalimat di dalam surat Yasin itu, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Ada kan ayat selanjutnya kan? Sesungguhnya tugas dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan apa yang diutus kepada kalian untuk menyampaikan risalah tersebut. Loh, terserah kalian mau percaya mau tidak, yang jelas kami sudah menyampaikan apa yang telah dititipkan kepada kami, kepada Rasul-Rasul tersebut menjawab seperti itu. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan risalah dan pesan dengan cara yang jelas dan gamblang, kata para Rasul tersebut. Jika kalian mau merespon dan menerimanya, maka kalian akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.
Namun jika kalian tidak mau menerimanya, menolaknya, mendustakannya, bahkan menentang dan tidak mau mempercayainya, kelak kalian akan tahu resikonya dan akibat sikap kalian yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu ceritanya tentang Rasul tersebut. Ketika itu, para penduduk negeri pun mengancam. Diceritakan seperti itu, malah penduduk Antioquia tersebut itu mengancam yang namanya Ashabul Qaryah tersebut. Mereka yang disebut dengan Ashabul Qaryah tersebut malah mengancam atau juga mengintimidasi ketiga utusan. Maka mereka menjawab seperti ini di ayat selanjutnya. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Mereka malah menjawab seperti itu. Mereka berkata, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim, kata mereka. Para penduduk negeri tersebut malah menjawab, sesungguhnya kami melihat kalian bertiga itu, kami tahu kalian bertiga itu hanyalah sebagai pertanda buruk. Kata orang bahasa sekarang, orang Jawa bilang, kalian ini bikin apes aja sih. Kayak gitu loh bahasanya. Jadi malah mereka menjawab kayak gitu. Qalu, maka bahasanya tatoyar. Makanya bahasanya tatoyar kayak gitu. Alah, kalian itu bikin apes aja sih. Kayak gitu bahasanya, kayak gitu. Kalian ini bikin buruk saja kepada kami, pembawa kesialan dan juga kemalangan buat kami. Maka bahasa sekarang ada kan, orang-orang Jawa Nusantara terutama gitu. Ah, dasar lu bikin apes gua aja lu. Nah ini kalimatnya. Orang-orang dulu itu kayak gini. Ketika diberi peringatan. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka itu, kalian itu bikin sial aja buat kami. Itu jawaban mereka. Nah, tentang orang-orang yang diceramai atau diajak oleh tiga rasul tersebut. Kalian bertiga hanyalah pembawa sial dan kemalangan buat kami. Kalian telah membuat kami bercerai-berai. Menciptakan perselisihan, perseteruan, bahkan konflik di antara sesama kami, kata mereka. Sungguh kalian ini bertiga tidak mau meninggalkan dakwah kalian itu dan tidak mau berhenti mendakwakan apa yang kalian katakan, kata mereka. Niscaya kami akan benar-benar melempari kalian dengan batu. Malah mereka mengancam. Orang-orang Antioquia atau Ashabul Qaryah tersebut malah mengancam. Oh, kalau lu nggak berhenti, gue lempar nih. Gue lempar dengan batu-batu, kata mereka. Kemudian akan kami siksa kalian dengan keras, akan kami hukum kalian dengan keras. Walayamassannakum. Nah, kalimat walayamassannakum itu statusnya menjelaskan sebuah prasa sebelumnya. Kata ilmu ahli tafsir kayak gitu. Lanarjumannakum, yaitu lanarjumannakum sebagai menjelaskan prasa sebelumnya dengan kalimat lanarjumannakum, yaitu rajam. Dirajam, mereka akan dirajam, ancamannya itu dirajam atau dilempari batu. Jadi lanarjumannakum, terhadap kalian bukanlah pelemparan yang seadanya dan ala kadarnya, tapi memang benar-benar mau dihujami. Itu ancaman dari Ashabul Qaryah di negeri Antioquia tersebut. Nah, memang ada sebagian ulama berpandangan bahwa huruf wawu pada walayamassannakum, wawu di situ kan ada tuh walayamassannakum, pada wawu tersebut adalah bermakna au. Jadi wawu itu kan huruf atof. Huruf atof itu kalau bahasa Indonesia namanya kata sambung. Di situ walaupun hurufnya wawu tapi maknanya au atau gitu loh. Sama-sama kata sambung. Au juga kata sambung atau huruf atof, wawu juga kata sambung atau huruf atof. Tetapi makna pada kalimat walayamassannakum, ada sebagian ulama berpendapat itu bermakna au atau bukan dan artinya. Itu pentingnya memahami tentang kaidah ilmu bahasa Arab sehingga pemaknanya tidak keluar konteks. Dan maksudnya adalah sungguh, kata mereka, kami akan membunuh kalian atau memenjarakan kalian dan menyiksa kalian di dalam penjara. Jadi mereka mengancam masukkan ke penjara, disiksa, dirajam, dilempari batu. Itu ancaman mereka. Nah, lalu ketiga utusan itu menanggapi pernyataan mereka. Ketika mereka mengancam, kata tiga rasul tersebut yang diutus oleh
Nabi Isa alaihissalam, yaitu yang al-hawariyun tersebut, mereka berkata, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Kata Rasul tersebut, 3 Rasul tersebut. Nah, mereka berkata apa? Kesialan dan kemalangan kalian itu adalah gara-gara ulah kalian. Karena perbuatan kalian sendiri. Kalian berselisih, kalian berbeda, kalian saling menghujat, kalian saling bercerai-berai, itu karena perbuatan kalian sendiri, bukan kami, kata Rasul. Penyebabnya ada pada diri kalian sendiri. Ta'irukum ma'akum ayuzukirtum bal antum qaumum musrifun. Karena apa? Karena kekafiran kalian. Karena kalian yang mendustakan kami. Bukannya karena kami sialnya kalian. Apakah lantaran kami mengingatkan dan menasihati kalian, memperingatkan kalian dan menyuruh kalian untuk mengesahkan Allah itu dan memurnikan ibadah dan penyembahan hanya kepada Allah semata, lantas kalian menuduh kami sebagai biang keladi, sebagai biang kerok kesalahan dan kemalangan yang menimpa kalian, kemudian menuduh kami sebagai pihak pembawa sial dan juga kemalangan buat kalian, serta kalian mengancam dan mengintimidasi